Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi di Muda Berdakwah. Hari ini saya akan membawakan materi atau membawakan sebuah kultum ya tentang muslimah dan peradaban. Jadi seorang wanita itu memiliki peran yang sangat penting di dalam Islam. Seiring bertambahnya usia dari mulai anak-anak ketika dia menjadi anak perempuan, kemudian ketika dia sudah menikah dia menjadi istri, kemudian setelah menjadi istri dia menjadi seorang ibu dan seterusnya. Maka yang pertama yang mau saya bahas di sini adalah wanita sebagai anak. Ya, jadi wanita muslimah sebagai anak. Sebelum Islam, gitu ya, masyarakat Arab jahiliyah itu merasa bahwa memiliki seorang anak perempuan itu adalah sebuah aib atau sebuah ketidakberuntungan, gitu. Sehingga ada tradisi yang memperbolehkan seorang ayah atau orang tuanya itu mengubur hidup-hidup anak perempuannya, gitu. Karena takut miskin, kemudian menganggap anak perempuan itu sebagai aib di mata kaumnya. Kemudian juga anak perempuan itu tidak diberikan posisi yang baik di dalam rumah sebagai anak perempuan. Maka Islam hadir, Islam datang dan menyatakan bahwa kedudukan anak perempuan itu sama seperti anak laki-laki, gitu. Jadi keduanya merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan dalam kehidupan rumah tangga pun ya, anak perempuan itu memiliki peran yang sangat penting, gitu. Dia berperan menjadi seseorang yang menjaga kemuliaan bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya. Dia memiliki peran untuk menjaga diri, kehormatannya, gitu ya, serta menuntut ilmu untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dan anak perempuan juga memiliki tugas-tugas yang berat, ya, tugas-tugas yang baik, gitu ya, dalam membantu ya kebutuhan rumah tangga keluarganya. Kemudian yang kedua, wanita muslimah sebagai istri. Dalam sebuah keluarga, istri itu berperan untuk mengatur dan mengelola harta suami. Kemudian menjaganya apabila suami tidak ada di rumah. Di samping itu, istri juga berperan untuk memberikan ketenangan ketika suaminya merasakan kesulitan dan kesusahan. Kalau kita ingat kisah dari Ibunda Khadijah, gitu ya. Kala itu Rasulullah ketakutan menerima ketika menerima wahyu pertama kalinya. Akhirnya Rasulullah itu pulang merasa ketakutan dan meminta Ibunda Khadijah untuk menyelimutinya. Kemudian Ibunda Khadijah itu berkata untuk menenangkan Rasulullah, gitu ya. Beliau berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu untuk selamanya. Sebab engkau adalah orang yang suka menyambungkan tali silaturahmi, suka meringankan beban orang lain, suka mengulurkan bantuan kepada orang banyak dengan sesuatu yang tidak didapatkan selain darimu, suka menjamu tamu dan menolong mereka yang membela kebenaran. Maka dari kata-kata itulah akhirnya Rasulullah merasa tenang, gitu ya, setelah merasa ketakutan itu tadi. Maka penting sekali seorang perempuan sebagai istri mampu menenangkan dan menjadi penyejuk hati bagi suaminya. Kemudian yang ketiga, wanita muslimah sebagai seorang ibu. Islam memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama terhadap ibu. Karena ibu telah mengandung kita, kemudian melahirkan kita, ya, merawat kita, menyusui kita, ya, mengasuh kita sejak kecil hingga memberikan pendidikan kepada kita sampai kita usia dewasa. Dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah engkau kembali. Maka ketika Allah itu mengkhususkan ya peran sebagai seorang ibu dengan derajat itu tadi ya, sebagai ibu dengan perannya mengandung, kemudian melahirkan, kemudian juga menyusui dan merawat kita, maka Allah memberikan keistimewaan kepada seorang ibu. Oleh karena itu ada sebuah hadis di mana Rasulullah itu ditanya oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, siapakah yang paling layak untuk aku berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, "Kemudian ya Rasul, siapa lagi yang berhak saya berbakti kepadanya?" Kedua kalinya menjawab, Rasul berkata, "Ibumu." Kemudian ketiga kalinya lelaki itu bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" Dan ketiga kalinya Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian pada pertanyaan terakhir lelaki itu bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" Maka yang terakhir ini Rasul menjawab, "Bapakmu." Gitu. Maka sebagai seorang ibu, dia berperan dalam pendidikan dan perkembangan anaknya, baik tentang akidah, ibadah, maupun akhlaknya. Maka dalam proses pendidikan tersebut, ibu itu sebagai pondasi utama atau guru pertama, al-ummu madrasatul ula, gitu ya, bagi anak-anaknya. Maka sebelum kita menjadi seorang ibu, kita harus banyak-banyak belajar bagaimana bisa menjadi sosok ibu yang memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Gitu. Maka seorang ibu diharuskan memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, gitu ya, agar fungsinya itu berjalan dengan baik. Kemudian perannya sangat penting, gitu ya, sebagai perawat atau sebagai pendiri sebuah peradaban, gitu ya. Maka seorang ibu harus terus bergerak untuk meningkatkan kualitas dirinya. Karena itu mencetak generasi yang berkualitas ya diperlukan pendidik yang berkualitas pula. Maka seorang ibu tidak boleh berhenti belajar. Bahkan sebelum menjadi ibu pun kita juga harus banyak-banyak belajar. Dunia mungkin berubah, tapi kebutuhan akan sosok wanita solihah yang cerdas dan tangguh tetaplah sama. Maka menjadi muslimah hebat tidak berarti harus tampil di depan, tetapi memastikan bahwa dari tangannya lahir generasi yang mencintai Allah dan Rasulnya. Insya Allah seperti itu, semoga kita semua menjadi seorang muslimah yang dapat membangun peradaban. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.